Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Findrianite dari Pendidikan Seni Rupa Rombel 103 dengan nomor induk mahasiswa 2401421022. Di sini saya akan mempresentasikan kerja saya mengenai teori belajar. Macam-macam teori belajar ada 5. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, ada teori belajar konstruktivisme. Yang keempat, ada teori belajar sosiokultural. Dan yang kelima, yaitu teori belajar humanistik. Apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah teori yang mengemukakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar dari lingkungan eksternal dan respon-respon yang dihasilkan oleh rangsangan yang diterima. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama, stimulus respon. Stimulus respon dalam teori behavioristik ini merupakan bahwa perilaku manusia dipicu oleh stimulus yang diterima dan respon yang diberikan. Yang kedua ada pembentukan asosiasi. Pembentukan asosiasi ini membentuk asosiasi antara stimulus dan respon dapat terjadi melalui pengulangan atau penguatan. Yang ketiga ada penguatan. Penguatan dapat meningkatkan frekuensi atau kekuatan perilaku yang diinginkan. Dan yang keempat ada pembiasaan. Pembiasaan dapat membentuk kebiasaan dan memudahkan pembelajaran lebih lanjut. Dan yang terakhir ada generalisasi. Apa itu generalisasi? Generalisasi adalah respon yang diberikan dari suatu stimulus dapat diterapkan pada stimulus yang serupa. Kekurangan dan kelebihan pada teori behavioristik. Yang pertama ada kekurangan. Kekurangan dari teori behavioristik ini adalah yang pertama, tidak mempertimbangkan faktor internal. Teori ini tidak mempertimbangkan faktor internal seperti motivasi, kepercayaan diri, dan emosi dalam membentuk perilaku. Yang kedua, kurang fleksibel. Teori ini tidak mempertimbangkan peran individu dalam membentuk perilaku, sehingga kurang fleksibel dalam menjelaskan perbedaan perilaku antara individu yang berbeda. Dan yang terakhir adalah tidak mempertimbangkan pembelajaran yang terjadi secara spontan. Teori ini tidak mempertimbangkan pembelajaran yang terjadi secara spontan atau tidak disengaja, yang juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kelebihan dari teori belajar behavioristik ini, yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Teori ini mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fokus pada perilaku yang konkret. Teori ini fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diatur sehingga memudahkan penelitian ilmiah. Dan yang terakhir, dapat diaplikasikan dalam pendidikan dan pelatihan. Teori belajar yang kedua ada teori belajar kognitif. Apa sih teori belajar kognitif itu? Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang berkaitan dengan proses mental dalam belajar. Yang artinya, dalam teori ini memandang bahwa belajar melalui proses mental seperti perhatian, persepsi, pengolahan informasi, dan memori. Teori ini juga menganggap bahwa belajar terjadi melalui interaksi antara stimulus dari lingkungan dan proses mental individu yang belajar. Adapun prinsip-prinsipnya berupa belajar melibatkan proses mental yang kompleks seperti perhatian, persepsi, pengolahan informasi, dan memori.
Keunggulan dari teori kognitif ini berupa menekankan pentingnya proses mental dalam belajar, sehingga membantu individu untuk memahami bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam otak. Yang kedua, mengakui peran aktif individu dalam belajar, sehingga dapat memotivasi individu untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Dan yang ketiga, menekankan pentingnya refleksi dan pengalaman dalam pembentukan pengetahuan baru, sehingga membantu individu untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan abstrak. Kelemahan dari teori belajar kognitif ini berupa kurang memperhitungkan faktor sosial dan lingkungan, yang artinya teori ini kurang menjelaskan peran emosi dan motivasi dalam belajar. Dan teori ini juga cenderung rumit dan sulit diterapkan dalam praktik, sehingga sulit bagi guru atau pengajar untuk mengaplikasikannya secara efektif. Selanjutnya, yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini berfokus pada berfokus pada peran aktif siswa dalam pengetahuan dan pemahaman. Yang artinya, siswa tidak hanya menerima informasi dari lingkungan mereka, tetapi mereka juga aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan tersebut. Prinsip dari teori konstruktivisme ini, yang pertama adalah pemahaman dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi di individu. Mohon maaf. Yang kedua ada konstruksi pengetahuan berbeda-beda pada setiap individu dan dapat berubah. Yang ketiga ada pembelajaran adalah sebuah proses sosial yang membutuhkan interaksi antara individu. Keunggulan dalam teori ini, yang pertama, mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih memahami materi yang dipelajari. Yang kedua ada berpikir kritis. Berpikir kritis ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri, sehingga mereka dapat membangun pemahaman mereka sendiri dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga ada memperkuat keterampilan sosial siswa, karena teori konstruktivisme menekankan pada pembelajaran sosial melalui interaksi dan kolaborasi. Adapun kelemahannya, yaitu yang pertama, memerlukan waktu dan usaha yang lebih, yang artinya waktu dan usaha yang lebih untuk merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan prinsip konstruktivisme. Dan yang kedua, tidak semua siswa dapat belajar dengan cara yang sama, sehingga metode pembelajaran konstruktivisme mungkin tidak efektif untuk semua siswa. Yang keempat, ada teori belajar sosiokultural. Apa itu teori belajar sosiokultural? Teori belajar sosiokultural adalah proses belajar individu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, budaya, dan bahasa. Dalam teori ini juga, individu belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Prinsip-prinsip dari teori belajar sosiokultural ini, yang pertama yaitu zona proksimal perkembangan, yang artinya
menyatakan bahwa individu dalam belajar lebih banyak melalui kolaborasi dengan orang lain daripada jika belajar sendiri. Yang kedua ada peran bahasa. Peran bahasa pada teori ini merupakan alat penting dalam pembelajaran sosiokultural. Bahasa dapat membantu individu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dan dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku individu. Dan yang ketiga ada prinsip budaya. Teori ini menganggap bahwa budaya memainkan peran penting dalam pembelajaran sosiokultural. Individu belajar melalui pengalaman budaya mereka dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui norma dan nilai budaya mereka. Adapun keunggulan dari teori ini, yang pertama ada interaksi sosial dalam pembelajaran. Teori ini menekankan bahwa interaksi sosial dan lingkungan sosial merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Teori ini juga memperhatikan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi proses individu. Dan yang kedua, memperhitungkan faktor budaya. Mengetahui bahwa budaya memainkan peran penting dalam pembelajaran, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan mereka, pengalaman budaya, dan norma dan nilai budaya mereka. Kelemahan dari teori ini adalah tidak mementingkan perhatian pada faktor internal individu. Teori ini kurang memperhatikan faktor internal individu seperti kemampuan kognitif dan motivasi dalam proses pembelajaran. Tidak menekankan pada pembelajaran mandiri. Teori ini menganggap bahwa individu belajar melalui interaksi sosial dan lingkungan sosial, namun teori ini juga kurang memperhatikan pembelajaran mandiri dan bagaimana individu dalam belajar secara independen. Dan yang terakhir, atau yang kelima, ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang menekankan pada pentingnya kebebasan, kemandirian, kreativitas, dan rasa percaya diri. Prinsip-prinsip dalam teori belajar humanistik. Yang pertama ada belajar tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik. Manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai tingkat tertinggi dari keseluruhan kepribadiannya. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan untuk diterima dan dihargai sebagai individu yang unik dan berbeda dari yang lain. Yang ketiga, ada pengalaman belajar yang signifikan dapat terjadi ketika individu bebas memilih dan mengontrol dirinya sendiri. Keunggulan dari teori humanistik ini yaitu memperhatikan kebutuhan manusia untuk perkembangan secara pribadi, pencapaian potensi maksimal, dan merasa dihargai secara individu yang unik. Yang kedua, memperkenalkan gagasan tentang keterlibatan dan kebebasan dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas. Dan yang ketiga ada mendorong partisipasi aktif individu dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memperkuat pengalaman belajar yang signifikan. Kelemahan dari teori ini adalah tidak memberikan pedoman atau strategi pembelajaran yang konkret atau praktis bagi para pelajar, dan tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai peran lingkungan dalam proses belajar. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.